Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini kita belajar tentang teori belajar dan pembelajaran, yaitu pada sub materi model-model pembelajaran dalam kurikulum 2013. Pengertian model pembelajaran. Menurut Joyce dan Wells, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam implementasi pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar. Sedangkan menurut Arts dalam Trianto, model pembelajaran adalah suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Ciri khusus model pembelajaran. Yang pertama adalah rasional, teoritis, logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembang. Yang dimaksud sebagai rasional, teoritis, logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembang adalah model pembelajaran mempunyai teori berpikir yang masuk akal. Maksudnya adalah para pencipta atau pengembang membuat teori dengan mempertimbangkan teorinya dengan kenyataan sebenarnya serta tidak secara fiktif dalam menciptakan dan mengembangkannya. Yang kedua adalah landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa itu belajar. Ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu termasuk di dalamnya apa dan bagaimana siswa belajar dengan baik serta cara memecahkan suatu masalah pembelajaran. Yang ketiga adalah tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model dengan berhasil. Maksudnya dapat dilaksanakan dengan berhasil itu adalah model pembelajaran tersebut mempunyai tingkah laku mengajar yang diperlukan sehingga apa yang menjadi cita-cita mengajar selama ini dapat berhasil dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Maksudnya adalah kita memiliki lingkungan belajar yang kondusif serta nyaman sehingga suasana belajar dapat menjadi salah satu aspek penunjang apa yang selama ini menjadi tujuan dari pembelajaran. Jenis-jenis model pembelajaran sesuai dengan Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses model pembelajaran yang diutamakan dalam implementasi kurikulum 2013 adalah satu, model pembelajaran inquiry based learning. Yang kedua adalah model discovery atau discovery learning. Yang ketiga adalah model pembelajaran berbasis project atau project based learning. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran kontekstual teaching learning. Dan yang terakhir, yang nomor 5 adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Pembelajaran discovery learning atau penemuan. Model pembelajaran discovery learning ini mengarahkan siswa untuk memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhir sampai kepada suatu kesimpulan. Penemuan konsep ini terjadi bila data dari guru tidak disajikan
dalam bentuk akhir, tetapi dalam bentuk proses. Dengan penggunaan model pembelajaran discovery learning, siswa didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, dilanjutkan dengan mencari informasi, serta kemudian mengorganisasi atau membentuk apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam sebuah atau suatu bentuk akhir. Nah, tujuan dari pembelajaran discovery learning yang pertama adalah meningkatkan kesempatan peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua adalah membantu peserta didik belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. Yang ketiga adalah membantu peserta didik belajar merumuskan strategi, tanya jawab, dan memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan. Yang keempat, membantu peserta didik membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengarkan dan menggunakan ide-ide orang lain. Dan yang terakhir adalah meningkatkan keterampilan konsep dan prinsip serta peserta didik yang lebih bermakna. Nah, dalam pembelajaran discovery learning, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan di tahapan-tahapan dalam melaksanakan atau menggunakan model pembelajaran discovery learning. Yang pertama adalah menciptakan stimulus atau rangsangan. Nah, kegiatan penciptaan stimulus dilakukan pada saat siswa melakukan aktivitas mengamati fakta atau fenomena dengan cara melihat, mendengar, membaca, dan menyimak. Yang kedua adalah menyiapkan pernyataan masalah atau problem statement. Setelah tadi kita melakukan stimulasi atau stimulus, langkah selanjutnya adalah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda atau masalah-masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesa. Yang ketiga adalah mengumpulkan data atau data collecting. Nah, data-data yang sudah didapatkan tadi ketika dieksplorasi berlangsung guru, yang dilangsungkan oleh guru, juga memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan dalam rangka membuktikan kebenaran atau tidaknya hipotesa. Yang keempat adalah mengelola data. Yang kelima adalah memverifikasi data, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan. Dari proses sebuah kesimpulan dapat dijadikan sebuah prinsip umum berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Model pembelajaran yang kedua adalah pendidikan berbasis proyek atau project based learning. Pembelajaran berbasis proyek atau PJBL adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Nah, pembelajaran ini dirancang untuk digunakan dalam permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahami. Nah, langkah-langkah dalam pelaksanaan atau pembelajaran pendidikan berbasis proyek atau PJBL ini, yang pertama adalah menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Yang dimaksud menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek yaitu dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang memberikan tugas kepada siswa dalam
melakukan suatu aktivitas. Yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek. Nah, perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan siswa sehingga siswa merasa memiliki proyek tersebut. Yang ketiga adalah menyusun jadwal. Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Nah, dalam menyusun jadwal penyelesaian proyek tersebut, aktivitasnya itu dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah membuat timeline untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua adalah membuat deadline penyelesaian proyek. Yang ketiga, membawa siswa agar merencanakan cara yang baru. Yang keempat, membimbing siswa ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek. Dan yang terakhir adalah meminta siswa untuk membuat penjelasan atau alasan tentang pemilihan suatu cara. Langkah yang keempat adalah memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Dan yang terakhir, mengevaluasi kegiatan kegiatan atau pengalaman. Model pembelajaran yang ketiga adalah berbasis masalah atau problem-based learning. Problem-based learning merupakan suatu model pembelajaran yang menyajikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Nah, masalah-masalah yang diberikan itu digunakan untuk mengikat peserta didik pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Masalah diberikan kepada peserta didik sebelum peserta didik mempelajari konsep atau materi yang berkenan dengan masalah yang harus dipecahkan. Langkah-langkah dalam pembelajaran tersebut atau pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning yang pertama adalah mengorientasikan peserta didik pada masalah-masalah apa yang dihadapi dengan dimulai dengan tujuan pembelajaran aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Yang kedua adalah mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima adalah analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Pembelajaran yang selanjutnya adalah pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning, yaitu sebuah sistem belajar yang didasarkan pada filosofi konstruktivistik. Filosofi ini berasumsi bahwa siswa mampu menyerap pelajaran apabila mereka menangkap makna dalam suatu materi akademis yang mereka terima, dan mereka menangkap makna dalam tugas-tugas sekolah jika mereka bisa mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah mereka miliki sebelumnya. Nah, komponen-komponen dalam pendekatan kontekstual ini, dalam pendekatan kontekstual ini ada komponen-komponennya. Yang pertama adalah membuat keterkaitan yang bermakna, melakukan pekerjaan yang berarti, melakukan pembelajaran yang diatur sendiri, bekerja sama, berkritis dan kreatif, membantu individu untuk tumbuh dan berkembang, dan yang terakhir adalah mencapai standar yang tinggi dan menggunakan
penilaian otentik. Pembelajaran yang selanjutnya adalah pembelajaran inquiry atau inquiry learning. Model pembelajaran inquiry ini merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu itu bisa satu benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuan benda dengan penuh percaya diri. Maksud dari proses mencari dan menemukan tersebut pada pembelajaran inquiry tersebut yaitu para siswa dalam pembelajaran ini mencari dan menemukan sendiri materi pelajarannya, sedangkan fasilitator atau pembimbing itu berasal dari atau peran dari guru. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran inquiry. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Dalam perumusan masalah itu, kemampuan ini dituntut kesadaran terhadap masalah, melihat pentingnya masalah, dan merumuskan masalah. Yang kedua adalah mengembangkan hipotesis. Yang ketiga adalah menguji jawaban tentatif. Keempat adalah menarik kesimpulan, dan yang terakhir adalah menerapkan kesimpulan dan generalisasi. Oke, demikian materi pembelajaran yang kami sampaikan tentang teori belajar dan pembelajaran pada model-model pembelajaran dalam kurikulum 2013. Apabila ada kurangnya atau kesalahan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.